Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pembimbing Fisika Dasar, Ibu Eli Tresnowati, SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Korlina Nurrahmawati, Ernia Wahyuningsih, Karojati Khairunisa, Berliana Milati Difta yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang asas Black Fisika Dasar. Baik, saya akan memulai presentasinya. Asas Black. Asas Black ditemukan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pada asas Black berlaku, yang pertama, jika dua buah benda yang suhunya berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberikan kalor pada benda yang lebih dingin hingga suhu keduanya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima, yaitu M1 kali C1 dikali T1 min TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA min T2. Keterangan dari rumus yang tadi. M1 adalah massa benda pertama dengan tingkat temperatur lebih tinggi. M2 adalah massa benda kedua dengan tingkat temperatur lebih rendah. C1 adalah kalor jenis benda pertama, C2 adalah kalor jenis benda kedua, TA adalah temperatur akhir percampuran kedua benda, T1 adalah temperatur benda pertama, T2 adalah temperatur benda kedua. Catatan, ketika mencampurkan dua zat yang berbeda, sebenarnya ada sebuah kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya, wadah percampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu wadah. Maka dengan memakai asas Black, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Bukan hanya itu, penyebab apabila kalor jenis merupakan salah satu benda yang telah ditentukan, maka tentunya kita dapat mencari kalor jenis benda kedua dengan menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter yang berfungsi untuk mencari kalor jenis benda atau zat asas Black. Selanjutnya adalah fenomena asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya merupakan alat yang bisa menyerap kalor radiasi matahari. Kalor dari matahari ini akan diserap oleh permukaan hitam yang kemudian dihantarkan melalui logam secara konduksi. Selanjutnya, kalor ini akan dipindahkan ke bagian sistem pemanas air yang terhubung. Yang kedua adalah termos panas. Termos ini terbuat dari tabung kaca berlapis yang permukaan di dalamnya itu dibuat mengkilap supaya bisa mencegah kalor masuk atau keluar dari dalam termos. Tabung kaca ini bisa mencegah kalor masuk secara konduksi. Sementara itu, dinding luar termos dibuat dari kaca mengkilat berlapis perak berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di antara lapisan kaca tersebut terdapat ruang hampa udara untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi dan konduksi dari dinding kaca ke dinding kaca luar. Termos ini juga disumbat dengan bahan isolator supaya mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi pada permukaan air. Yang ketiga adalah rumah kaca. Rumah kaca merupakan bangunan tertutup dengan lingkungannya yang bisa dikendalikan. Dinding atau atapnya terbuat dari kaca atau plastik. Ketika hari panas, radiasi matahari dengan panjang gelombang pendek akan masuk menembus kaca yang kemudian akan diserap oleh tanah dan tanaman di dalamnya. Tanah atau tanaman yang ada di dalamnya ini akan memancarkan kembali kalor yang mereka terima dalam bentuk radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Energi ini tidak bisa menembus kaca sehingga terperangkap di dalam rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada setrika listrik. Nah, dalam setrika listrik ini energi listrik diubah menjadi energi panas yang kemudian akan dikonduksikan oleh alas besi tebal yang ada di bawah setrika. Namun,
pada setrika ini tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi dan konveksi. Kemudian yang kelima ada pipa penukar kalor. Nah, alat ini banyak digunakan di bidang industri yang berfungsi untuk memanaskan zat cair atau udara pada suatu wadah. Nah, di dalam pipa dialirkan air panas atau udara panas hasil dari proses pemanasan suatu alat yang disebut sebagai boiler. Nah, pipa penukar kalor ini akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air atau udara yang akan dipanaskan, sehingga di sini terjadi perpindahan kalor secara konveksi dan konduksi. Proses ini berlangsung dengan cara air panas yang mengalir dalam pipa akan menghantarkan kalor secara konveksi ke pipa bagian dalam. Dari bagian dalam pipa dan permukaan pipa ini, kalor akan dihantarkan secara konveksi pada zat cair dan udara. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada fenomena mandi hangat setelah kehujanan. Nah, dalam fenomena ini sebenarnya juga termasuk dalam teori asas Black. Kalau kita bandingkan, suhu tubuh kita lebih tinggi ketimbang air hujan. Nah, ketika kita kehujanan, tubuh kita akan memberikan kalor kepada air hujan yang mengalir pada tubuh kita. Akibatnya, kalor dalam tubuh kita akan berkurang, sehingga suhu tubuh kita akan menurun. Nah, suhu tubuh kita yang menurun ini akan membuat kita merasa kedinginan. Ketika kita mandi setelah kehujanan, maka akan ada peristiwa yang sebaliknya, yakni tubuh kita akan lebih rendah ketimbang suhu air. Akibatnya, air akan memberikan kalor ke tubuh kita, sehingga seolah-olah kita merasakan sensasi mandi dengan air hangat. Tapi, fenomena yang terjadi pada tubuh kita itu tidak melibatkan benda sama sekali. Seperti halnya dalam teori asas Black. Pada fenomena ini, kedua benda itu berbeda, yakni ada air dan juga tubuh kita. Jadi sebenarnya terjadi penyerapan kalor oleh lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi materi asas Black Fisika Dasar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.